Oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Robi Aul Putra. Saya anggota dari kelompok 2, itu mata kuliah perkembangan peserta didik. Pada hari ini kami akan mempresentasikan materi yang akan kami presentasikan, yaitu mengenai kebutuhan individu. Nah, kelompok kami itu beranggotakan saya sendiri, Robi Aul Putra, kemudian ada Ferry Krisyanti Turnip, lalu ada Priska Damayanti Parhusip, Arlina Putri, Veronica Isdihar, dan Veronica Meji Al-Nursia. Nah, itu ada 6 orang. Baik, kami dari kelompok 2 langsung saja. Yang pertama, saya akan mempresentasikan itu mengenai apa saja pokok bahasan yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, yaitu yang pertama adalah kita akan membahas konsep kebutuhan individu. Yang kedua, adanya kebutuhan dasar individu. Lalu kebutuhan peserta didik. Nah, ini dalam hal remaja ya, usia remaja itu usia sekolah menengah serta pemenuhannya. Yang terakhir itu adanya usaha-usaha pemenuhan kebutuhan remaja dan implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan. Nah, ini masih ada kaitannya dengan usia remaja ya. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan konsep saja, konsep garis besarnya saja. Nanti untuk anggota-anggota lain yang akan menjelaskan lebih dalamnya atau lebih detail. Nah, jadi untuk konsep kebutuhan individu ini, nah, jadi kita mulai dari apa sih latar belakangnya terlebih dahulu. Nah, untuk latar belakangnya yaitu kebutuhan dasar manusia adalah hal-hal ya yang klasik lah ya, yang kita sering temui di kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama itu seperti makanan, air, keamanan, dan cinta, yang merupakan hal yang paling penting untuk bertahan hidup dan kesehatan. Kemudian, walaupun setiap orang itu punya sifat tambahan, kebutuhan yang unik, setiap orang punya kebutuhan dasar manusia. Nah, untuk kebutuhan individu itu adalah sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan hidupnya, serta untuk memperoleh kesejahteraan hidup. Nah, kebutuhan individu juga merupakan kebutuhan yang dirasakan oleh seseorang, dan pemenuhannya dapat dilakukan secara individu, juga bisa kelompok. Misalnya petani membutuhkan cangkul, atau mahasiswa membutuhkan buku tulis dan pensil seperti kita. Kemudian setiap individu memiliki kebutuhan karena ia tumbuh dan berkembang untuk mencapai kondisi fisik dan psikologi yang lebih sempurna dalam kehidupannya. Nah, kemudian kebutuhan manusia itu ada 2 yang akan kita bahas. Itu ada kebutuhan primer atau kebutuhan pokok yang harus benar-benar dipenuhi. Lalu adanya yang B, kebutuhan sekunder atau kebutuhan pelengkap. Nah, kebutuhan sekunder ini contohnya misalnya pakaian, maksudnya TV atau yang agak mewah-mewah sedikit, itu contohnya kebutuhan sekunder. Nah, kalau yang primer tadi itu tadi yang saya sebutkan tadi, pakaian, makanan itu. Lalu kemudian yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini ada beberapa pendapat ahli ya. Ada 2 ahli di sini yang kami ambil. Itu ada ahli yang pertama, Abraham Maslow. Jadi menurut Abraham Maslow ini kebutuhan manusia itu ada yang fisiologis, rasa aman, kemudian ada kebutuhan untuk dicintai dan disayangi, lalu harga diri, dan aktualisasi diri. Kemudian ada ahli yang kedua, itu Linger. Linger ini menurutnya kebutuhan dasar manusia itu ada beberapa. Yang pertama, jasmania. Jasmania itu dalam kaitannya fisik kita ya. Kemudian adanya kebutuhan akan kasih sayang. Nah, akan kasih sayang ini bisa dari orang tua, teman, atau seseorang yang kita anggap spesial. Kemudian yang ketiga itu kebutuhan untuk memiliki sesuatu, misalnya kelompok bermain dan lain-lain. Kemudian yang keempat
sama seperti yang tadi, yang ahli yang pertama itu Maslow. Jadi Lingard ini juga berpendapat bahwa adanya kebutuhan aktualisasi diri. Aktualisasi diri itu bagaimana seseorang itu semaksimal mungkin meraih prestasi dalam hidupnya. Kemudian, ada kebutuhan khas pada usia remaja atau usia sekolah tadi ya, yang sudah saya jelaskan di awal-awal tadi. Di sini banyak. Yang pertama, remaja merasa butuh untuk mengembangkan keterampilan yang dapat digunakan sebagai bekal untuk bekerja dan lain-lainnya. Kemudian mereka juga membutuhkan peresapan makna atau persepsi dan penghargaan terhadap dirinya, seni dan keindahan alam. Kemudian memerlukan informasi bagaimana caranya memanfaatkan waktu luang dengan baik. Jadi di masa remaja itu banyak kan waktu luang yang tersedia. Kemudian membutuhkan wawasan pengetahuan untuk mampu berpikir secara rasional itu masuk akal maksudnya ya. Kemudian untuk yang selanjutnya itu ada usaha-usaha pemenuhan kebutuhan remaja dan implikasinya dalam pendidikan. Jadi ini yang pertama itu contohnya pemenuhan kebutuhan fisik atau organik. Kemudian yang kedua, mengembangkan kemampuan hidup bermasyarakat dan mengenalkan berbagai norma sosial dan nilai-nilai sosial. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan psikologis remaja. Yang terakhir yang akan kita bahas pada hari ini berkaitan dengan kebutuhan individu itu adalah masalah yang timbul serta konsekuensi atau akibat yang ditimbulkan dari masalah tersebut. Yang pertama, mengubah sikap dan perilaku kekanak-kanakan menjadi sikap dan perilaku dewasa. Kadang kita merasa bahwa untuk mengubah sifat kanak-kanak menjadi dewasa itu cukuplah sulit ya, tidak mudah seperti itu. Kemudian adanya yang kedua, kesulitan untuk menerima perubahan-perubahan fisik. Perubahan-perubahan fisik itu maksudnya ya perubahan-perubahan sekunder pada fisik ya, misal seksualitas dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, perkembangan fungsi seks yang dapat menimbulkan kebingungan pada remaja. Ini yang sangat penting agar para remaja itu mendapatkan pendampingan dari orang tuanya atau gurunya. Yang keempat, penyesuaian emosional. Yang kelima, penyesuaian sosial. Dan yang keenam, adanya norma dan nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Dalam kehidupan remaja, mereka merasa memiliki norma dan nilai kehidupan yang dirasa lebih sesuai. Dalam hal ini, remaja menghadapi perbedaan norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Oke? Itu saja yang akan saya sampaikan. Ini mengenai konsep-konsep dasarnya dulu. Untuk selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya yang lain yang ada di kelompok 2. Baik, itu saja yang akan saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk rekan selanjutnya dipersilakan untuk menjelaskan tentang konsep dasar kebutuhan individu. Dipersilakan. Baiklah, saya Friska Damayanti Parhusip. Di sini saya akan menjelaskan slide ketiga, yaitu konsep kebutuhan individu. Apa yang dimaksud dengan konsep kebutuhan individu? Konsep kebutuhan individu adalah kebutuhan yang dirasakan oleh seseorang dalam pemenuhannya dapat dilakukan secara individu. Setiap individu memiliki kebutuhan karena ia tumbuh dan berkembang untuk mencapai kondisi fisik dan sosial psikologis yang lebih sempurna dalam kehidupannya. Dengan adanya berbagai macam dorongan yang ingin dicapai manusia, mengakibatkan timbulnya kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan itu ditinjau dari dua sisi. Yang pertama, kebutuhan manusia pada umumnya atau untuk semua manusia dalam segala umur, yang juga disebut dengan kebutuhan dasar. Yang kedua, kebutuhan yang bersifat khusus pada masa remaja. Yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu menurut Maslow, di mana Maslow mengutarakan bahwa kebutuhan dasar manusia itu terdiri dari 5 hierarki. Yang pertama kebutuhan fisiologis, yang kedua kebutuhan rasa aman, yang ketiga kebutuhan rasa cinta, yang keempat kebutuhan harga diri, dan yang kelima kebutuhan aktualisasi diri. Yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis ini adalah kebutuhan yang berkaitan dengan kebutuhan fisik.
Nah, jadi untuk memenuhi kebutuhan fisik itu yang dibutuhkan adalah hal-hal seperti makan, seperti minum, pakaian, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kebutuhan rasa aman. Kebutuhan rasa aman ini adalah kebutuhan yang dibutuhkan setiap manusia untuk terhindar dari rasa terganggu, rasa tidak aman, dan hal sebagainya. Yang ketiga yaitu kebutuhan rasa cinta. Kebutuhan rasa cinta ini adalah kebutuhan yang dapat berupa perasaan yang diterima dari orang lain, merasa dirinya berguna untuk orang lain, dan keikutsertaan dalam kelompoknya. Yang keempat yaitu kebutuhan harga diri. Kebutuhan harga diri ini adalah kebutuhan yang dibutuhkan setiap individu, baik itu untuk pengakuan secara layak atas keberadaannya bagi orang lain, maupun hak dan martabatnya di tengah-tengah masyarakat. Yang kelima yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri ini adalah kebutuhan untuk mengembangkan setiap potensi yang terdapat dalam diri individu. Jadi ketika potensi itu mampu berkembang dengan baik, maka akan tercipta rasa puas dan terciptanya citra yang positif bagi diri dia sendiri. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan menurut Lindgren. Kebutuhan menurut Lindgren ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, kebutuhan jasmani. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang. Yang ketiga, kebutuhan untuk memiliki. Dan yang keempat, kebutuhan aktualisasi diri. Untuk hal ini yang membedakan antara kebutuhan menurut Lindgren dan kebutuhan menurut Maslow adalah bagian ketiga yaitu kebutuhan untuk memiliki. Di mana kebutuhan untuk memiliki ini adalah hasrat yang terdapat dalam setiap individu untuk memiliki suatu benda ataupun hal yang lainnya. Seperti kebutuhan untuk memiliki barang-barang branded, kebutuhan untuk memiliki setiap benda yang tidak dimiliki atau hal sebagainya. Saya Kanika Istihar. Saya akan menjelaskan 7 jenis kebutuhan khas remaja yang dikembangkan oleh Glasion. Yang pertama, kebutuhan untuk memperoleh kasih sayang. Kebutuhan untuk memperoleh kasih sayang merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi, terutama cinta dan kasih sayang dari orang tua terhadap anaknya. Karena cinta dan kasih sayang orang tua akan mempengaruhi terhadap perilaku dan lingkungan sosial remaja. Yang kedua, kebutuhan untuk diikutsertakan dan diterima oleh kelompok. Maksudnya, pertumbuhan dan perkembangannya sangat penting kepada para remaja, diberikan kesempatan untuk melakukan partisipasi sosial dalam setiap kehidupan yang beraneka ragam. 3. Kemampuan untuk mampu mandiri. Kebutuhan untuk mampu mandiri ini merupakan kebutuhan. Ada proses yang perlu dilakukan untuk mencapai tahap kemandirian, atau dapat berupa pemberian tugas-tugas tanpa bantuan orang lain sesuai dengan tahap usia dan kemampuan seseorang. Latihan dan perkembangan yang diberikan remaja harus sesuai dengan perkembangan usia dan kemampuan dirinya sendiri. Yang keempat, kebutuhan untuk mampu berprestasi. Yang kelima, kebutuhan untuk memperoleh pengakuan dari orang lain. Yang keenam, kebutuhan untuk dihargai. Dan ketujuh, kebutuhan untuk mendapatkan filsafat kehidupan. Terima kasih. Baiklah, saya Veronica Mejal Nursia. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah dan konsekuensinya. Yang pertama, sulit menerima perubahan fisik. Remaja selalu melihat ke kaca untuk memastikan dirinya sebaik yang diimpikannya. Perkembangan fisik pada remaja selalu memiliki berbagai permasalahan pada diri remaja. Hanya sedikit remaja yang merasa puas dengan tubuhnya yang serasi. Ketidakserasian proporsi tubuh sering menimbulkan masalah untuk mendapatkan pakaian yang pantas. Juga, hal yang tampak pada gerakan atau perilaku yang kelihatannya wagu dan tidak pantas. Yang kedua, perkembangan fungsi seks pada masa ini dapat menimbulkan kebingungan pada remaja untuk memahaminya. Bagi remaja laki-laki dapat menyebabkan perilaku yang menentang norma, dan bagi remaja perempuan akan berperilaku
mengurung diri, dan menjauhi pergaulan dengan sebaya lain jenis. Apabila kematangan seksual itu tidak mendapatkan arahan atau penyaluran yang tepat, dapat berakibat negatif, yaitu seperti homoseksual, lari ke kehidupan hitam, atau melacur, dan sebagainya. Bagi remaja laki-laki secara berkelompok kadang-kadang mencoba bersama-sama ke lokasi berlampu merah atau lokasi WTS. 3. Terlalu mendamba kemandirian, contohnya berperilaku yang overacting dan semacamnya, yang timbul karena remaja terlalu mendambakan kemandirian untuk mampu mengatasi problema kehidupan yang mengakibatkan ketidakselarasan antara pola hidup bermasyarakat dan perilaku yang menurut para remaja baik. Akibatnya, remaja merasa selalu disalahkan dan mereka frustasi dengan tingkah lakunya sendiri. 4. Berbagai norma dan nilai yang berlaku di masyarakat menjadi masalah tersendiri bagi remaja. Dalam kehidupan remaja, mereka merasa memiliki norma dan nilai kehidupannya yang dirasa lebih sesuai. Dalam hal ini, remaja menghadapi perbedaan norma dan nilai yang berlaku dengan norma yang dianutnya, sehingga akan menyebabkan dirinya dikatakan nakal. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Arlina Putri. Saya Arlina Putri, di sini saya akan menjelaskan poin terakhir, yaitu usaha-usaha pemenuhan kebutuhan remaja dan implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang pertama adalah pemenuhan kebutuhan fisik dan organik. Pemenuhan kebutuhan fisik dan organik ini merupakan tugas pokok. Kebutuhan ini harus dipenuhi karena hal ini merupakan untuk mempertahankan kehidupannya agar tetap tegar. Kebutuhan ini sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, terutama ekonomi keluarga. Akibat tidak terpenuhnya kebutuhan fisik ini akan sangat berpengaruh terhadap pembentukan pribadi dan pengembangan psikososial seorang individu. Yang kedua ada mengembangkan kemampuan hidup bermasyarakat dan mengenal berbagai norma sosial. Untuk mengembangkan kemampuan hidup bermasyarakat dan mengenal berbagai norma sosial dan nilai-nilai sosial, itu amat penting dikembangkan oleh kelompok-kelompok remaja untuk berbagai urusan seperti kelompok olahraga, kelompok seni dan musik, kelompok koperasi, kelompok belajar, dan lain-lain. Yang ketiga ada memenuhi kebutuhan psikologis remaja. Kebutuhan psikologis remaja pada dasarnya berkembang dari kebutuhannya dari usia kecil atau usia SD dan berkembang lagi sehingga memiliki kebutuhan-kebutuhan psikologis sebagai orang dewasa. Kebutuhan fisiologis yang paling mendasar yang mempengaruhi anak remaja adalah kemandirian. Yang keempat, memberikan kebebasan atau mandiri dengan catatan mengajarkan sikap bertanggung jawab. Memperoleh kebebasan atau mandiri merupakan suatu tugas bagi remaja. Dengan kemandirian tersebut berarti remaja harus belajar dan berlatih dalam membuat rencana, memilih alternatif, membuat keputusan, bertindak sesuai dengan keputusannya sendiri, serta bertanggung jawab atas segala hal yang dilakukannya. Kemudian yang kelima ada meningkatkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yaitu bisa melalui kegiatan ceramah keagamaan dan kerohanian yang lainnya. Kemudian yang keenam ada memberikan bimbingan kepada remaja atau siswa untuk mencapai cita-citanya dengan penuh kasih sayang sehingga dapat menimbulkan citra yang positif. Yang ketujuh terakhir ada menyediakan fasilitas yang memadai untuk membangun remaja, mengembangkan potensi untuk membantu remaja mengembangkan potensinya ke arah positif dan bermanfaat bagi remaja itu sendiri dalam hidupnya dan lain-lain. Baiklah, itulah penjelasan tentang kebutuhan individu dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.